Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Alhamdulillah jumpa lagi di channel Ari Pusparini Belajar Bisa. Kali ini teman-teman kita akan melanjutkan tema kita yang kemarin, 15 hal yang harus ibu-ibu nih, para wanita tahu gitu ya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam kebaikan, dalam keberkahan hidup semuanya. Semoga dilancarkan semua urusannya. Nah, teman-teman, kita kemarin sudah membahas tentang dua hal ya yang harus kita ketahui sebagai seorang ibu, seorang istri atau wanita dimanapun ya. Yang pertama adalah manajemen waktu, kemudian yang kedua adalah merencanakan sebuah perencanaan atau sebuah rencana begitu ya. Nah, kali ini kita akan belajar yang ketiga, yaitu memprioritaskan kesempatan teman-teman. Nah, apakah itu penting? Ternyata penting teman-teman, karena dalam hidup kita itu selalu ada kesempatan dan kesempatan ya. Ada hal-hal baru yang bisa kita manfaatkan. Apakah semua kesempatan perlu kita ambil? Tentu saja tidak begitu ya. Ada kesempatan yang sebaiknya kita ambil, ada yang enggak. Nah, kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu harus bisa memilih kesempatan mana yang sebaiknya kita ambil. Atas dasar apa? Nah, pertama kita bisa melakukan kategori dari kegiatan atau kesempatan yang ada teman-teman. Setiap kita kan punya ini ya, punya mimpi, punya harapan, punya keinginan. Nah, harapannya kesempatan-kesempatan yang kita ambil ini adalah kesempatan yang mendukung dari impian kita, yang mendukung dari harapan-harapan kita. Kalau tidak, mungkin bisa dinomor sekiankan gitu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama kita pilih adalah kesempatan yang memang mendukung dari impian kita. Kemudian yang selanjutnya, kesempatan atau pekerjaan itu tujuannya untuk apa ya. Meskipun mungkin itu tidak ada hubungannya nih dengan impian saya, tetapi manfaatnya sangat luas. Nah, ini bisa kita ambil. Nah, seperti ini ya teman-teman, bagian dari mengambil kesempatan itu harus kita lakukan. Ada nggak manfaatnya? Manfaatnya bagi berapa orang? Kalau kita mau berpikir masalah kemaslahatan ya. Atau ada nggak hal-hal lain yang justru walaupun manfaatnya nggak banyak tapi kita bisa mencegah mudorot, misalnya seperti itu. Nah, ini menjadi pertimbangan tersendiri ketika kita memprioritaskan sebuah kesempatan atau bahkan sebuah pekerjaan begitu ya. Dan harapannya kita bisa latihan untuk memilih mana-mana yang efektif dalam kehidupan kita gitu. Karena sesuatu yang efektif itu biasanya manfaatnya lebih besar teman-teman ya, dibanding melakukan hal-hal yang tanpa perhitungan, yang pokoknya sih ada kesempatan ambil, justru nanti waktunya sia-sia tapi tidak menghasilkan yang lebih optimal. Padahal sebenarnya kita punya banyak kemampuan yang bisa menghasilkan sesuatu itu lebih optimal. Nah, ini harapannya tidak terjadi ya ketika kita hanya membuang-buang kesempatan saja gitu. Walaupun pada kondisi-kondisi tertentu, terutama pada anak-anak, kita harus lebih banyak memberikan kesempatan agar nampak minat bakatnya mereka itu tampak gitu ya. Karena anak-anak kadang berbeda dengan orang tuanya ya teman-teman. Orang tuanya mungkin punya keahlian tertentu, anaknya punya keahlian yang lain, dan kita harus beri kesempatan yang banyak kepada anak-anak. Tetapi untuk orang dewasa seperti kita sudah mulai paham siapa kita gitu, apa mau kita gitu ya, sehingga kita bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada dalam kehidupan kita yang singkat ini adalah kesempatan yang terbaik, sehingga kita bisa mencapai goal yang lumayan besar sesuai dengan harapan kita. Nah, itu ya teman-teman. Yang ketiga adalah memanfaatkan kesempatan atau memprioritaskan kesempatan. Kemudian yang selanjutnya adalah keterampilan untuk menghadapi masa kritis atau masa darurat, masa tidak nyaman. Apa saja misalnya, contohnya tiba-tiba anak sakit, kita sakit, atau mungkin tiba-tiba harus kendaraannya tidak bisa berjalan gitu ya, atau mungkin tiba-tiba ada bencana, tiba-tiba ada hal-hal yang kurang menyenangkan. Apakah itu terjadi dalam kehidupan kita? Ya, saya yakin setiap kondisi pernah menghadapi masa sulit, masa darurat. Apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang wanita dalam menghadapi masa sulit ini? Yang pertama adalah tetap tenang. Kondisi apapun kita berikhtiar tetap tenang. Jadi kalau kita sebagai muslim ya tetap sandarkan kepada Allah begitu, dalam kondisi apapun tetap tenang agar tidak merunyamkan keadaan gitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua, pikirkan faktor keselamatan atau faktor terbaik ke depannya. Kadang orang itu kalau sudah kondisi darurat teman-teman mengambil jalan singkat, jalan pintas.
Ya, kalau mungkin ada ya orang, nanti kita ambil contoh yang buruk gitu ya teman-teman. Ada orang hutang, kemudian dia ingin cepat-cepat bayar hutangnya, dia hutang lagi ke yang lebih besar untuk menutup hutang kecil. Yang terjadi bukannya menolong, tapi justru membuat keadaan makin parah, misal seperti itu. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ketika kita mengambil sebuah kesempatan maksud saya ketika menyelesaikan sebuah masa yang kritis, sebaiknya kita berpikir akibat dari dampak yang akan bisa akibat dari yang sudah kita lakukan. Artinya gini, ketika kita punya masalah A, kita menyelesaikan dengan masalah B, jangan sampai masalah B menimbulkan masalah C begitu. Jadi ambillah kondisi darurat ini dengan cara-cara yang tadi tenang, kemudian mencari solusi yang terbaik gitu ya teman-teman, sehingga tidak menimbulkan masalah yang baru, dan pikirkan masalah keselamatan. Itu paling penting ya teman-teman ya. Apapun lah ya yang lain, yang paling utama adalah bagaimana kita menyelamatkan kita masing-masing gitu. Artinya orang-orang di sekeliling kita itu tidak terkena dampak yang merugikan besar, apalagi keselamatan jiwa. Mungkin tidak hanya jiwa ya, pikiran dan sebagainya itu perlu kita pikirkan keselamatan. Kemudian yang selanjutnya, dalam kondisi karena kritis tetap harus butuh berpikir cepat juga. Walaupun kita harus berpikir tenang, tapi harus bertindak cepat ya teman-teman, karena kan darurat atau keadaan akan makin buruk gitu. Jadi tetap harus berpikir cepat meskipun dengan pikiran yang tenang ya. Kemudian selanjutnya, mencegah lebih awal itu lebih baik. Ya, kita sebagai seorang ibu tahu nih misalnya kalau anak sakit misalnya dia membutuhkan obat penurun panas, maka kita sediakan itu sebelum masa itu terjadi dan sebagainya. Tahu ini kemungkinan akan hujan, maka kita sedia dengan payung begitu nah teman-teman ya. Itu tadi bagaimana ya. Saya yakin teman-teman punya cara yang lain, silakan nanti di share ya teman-teman. Ini versi saya ya setelah saya baca-baca. Kemudian yang selanjutnya, keterampilan untuk menyelesaikan masalah. Nah, tadi masalah-masalah kritis ya teman-teman ya. Yang pertama, tadi ini sekarang lebih kepada problem solving. Nah, gimana caranya kita menyelesaikan sebuah masalah di dalam sebuah keluarga, atau masalah kita pribadi atau dengan anak dan sebagainya. Yang perlu kita lakukan adalah mencermati masalah itu sendiri, datangnya dari mana, sumbernya dari mana, simpulnya dari mana. Kadang itu kalau orang sudah jelimet masalahnya teman-teman ya, dari A ke B berunyam kemana-mana, itu nggak ketemu akarnya. Nah, kita harus mulai memetakan gitu ya, memetakan sumbernya ini sebenarnya dari mana gitu, sumber awalnya itu dari mana gitu. Karena disitulah letak penyelesaiannya gitu. Misalnya ada anak yang mungkin bandel atau apa, sebenarnya masalahnya di mana gitu, awal penyebabnya di mana, ini perlu kita tahu gitu. Dan kita menyelesaikannya dari akarnya sehingga masalah yang lain selesai. Kadang banyak orang yang ada masalah itu menyelesaikannya bukan akarnya, menyelesaikannya justru yang nampak saja, padahal jauh lebih ada yang di dalamnya gitu ya. Misalnya masalah psikis yang kadang tidak dipahami orang, dia menyelesaikan dengan cara-cara misalnya cukup dihukum selesai gitu, padahal ada yang lebih dalam dari itu yang perlu diketahui. Nah, ini bagaimana kita mencoba memahami ini semua di dalam kehidupan kita, mencari akar masalah dalam setiap masalah yang kita hadapi. Kemudian selanjutnya berpikir positif. Dalam kondisi seperti apapun, mungkin dalam bermasalah itu kan gak nyaman ya, ada hubungan yang tidak nyaman barangkali, atau ada kondisi yang berat, tetap harus berpikir positif. Selalu ada kemudahan di setiap kesulitan, kemudahan dan kemudahan begitu ya. Jadi insya Allah itu adalah keadaan sementara, masalah itu keadaan sementara yang mungkin tidak akan lama, itu hanya dalam fase yang memang sedang dibergilirkan kepada kita, sehingga tetap harus berpikir positif, insya Allah semuanya selesai. Kemudian juga punya plan A, B, C, berpikir kreatif, dan periksa kembali setelah dilakukan kegiatan A, B, periksa kembali sampai masalah itu selesai. Demikian ya teman-teman untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga jumpa lagi di video-video selanjutnya, kita sambung materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.